Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maharni dari kelas B angkatan 2023, jurusan Pendidikan Bahasa Inggris di Universitas Sulawesi Barat. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai materi tentang perkembangan peserta didik sebagai final project. Oke, baik. Langsung saja kita akan masuk pada materi yang pertama. Tahap pertumbuhan individu berdasarkan usia. Berikut ini adalah tahapan pertumbuhan secara umum. Yang pertama adalah masa bayi, usia 0 sampai 2 tahun. Pertumbuhan fisik masa bayi sangat cepat, mulai belajar berjalan, berbicara, dan mengenali lingkungan sekitar. Selanjutnya masa anak-anak, usia 3 sampai 11 tahun. Kemampuan motorik, kognitif, dan bahasa berkembang pesat. Anak mulai belajar bersosialisasi dan mengikuti aturan. Selanjutnya masa remaja, usia 12 sampai 18 tahun. Di mana pada masa remaja terjadi perubahan fisik, emosi, dan sosial. Individu mulai mencari jati diri dan ingin diakui oleh lingkungan. Selanjutnya dewasa awal, usia 18 sampai 40 tahun. Secara fisik dan emosi sudah lebih stabil, fokus pada pekerjaan dan membangun hubungan keluarga. Terakhir, dewasa akhir, usia 40 tahun ke atas, mulai mengalami perubahan fisik, individu lebih reflektif dan mencari makna hidup. Selanjutnya, perkembangan individu berdasarkan usia menurut Heavyhurst. Pertama adalah masa kanak-kanak, di mana masa kanak-kanak mulai belajar berjalan, berbicara, membaca, serta menjalin hubungan sosial yang awal. Selanjutnya masa remaja, mengembangkan identitas diri, mandiri secara emosional, memilih karir, dan mulai memahami peran sosial. Selanjutnya masa dewasa awal, di mana menjalin hubungan dekat, memilih pasangan, mulai bekerja, serta mandiri secara ekonomi dan emosional. Dan lalu yang terakhir, masa dewasa akhir. Proses masa dewasa akhir itu biasanya menerima proses penuaan, merefleksikan kehidupan, dan tetap aktif secara sosial dan spiritual. Perkembangan ini penting untuk dilalui agar individu bisa tumbuh dengan sehat secara fisik, mental, dan sosial. Selanjutnya materi 2 teori perkembangan singkat. Yang pertama adalah teori Erikson atau psikososial. Erikson menjelaskan bahwa manusia mengalami 8 tahap perkembangan psikososial sepanjang hidup. Contohnya pada masa remaja, individu mengalami konflik antara identitas vs kebingungan. Jika berhasil, maka remaja akan memiliki jati diri yang kuat. Kedua adalah teori Piaget atau teori kognitif. Piaget atau kognitif fokus pada bagaimana anak berpikir dan belajar. Ada 4 tahap, yaitu sensori motor 0 sampai 2 tahun. Anak belajar lewat panca indera dan gerakan. Selanjutnya praoperasional, usia 2 sampai 7 tahun, di mana usia ini mulai menggunakan bahasa dan simbol tapi belum logis. Selanjutnya operasional konkret. Usia menginjak 7 sampai 11 tahun, anak mulai berpikir logis terhadap hal yang nyata. Yang terakhir operasional formal, usia 11 tahun ke atas, di mana usia ini bisa berpikir abstrak dan membuat hipotesis. Kedua teori ini penting untuk memahami bagaimana anak berkembang secara mental dan sosial. Selanjutnya materi multiple intelligence dari Howard Gardner. Yang pertama ada linguistik. Kecerdasan linguistik atau kemampuan menggunakan kata-kata secara efektif, seperti suka membaca, menulis, dan bercerita. Yang kedua logika atau matematis. Nah, pada kecerdasan ini biasanya
Anak pandai berhitung dan memecahkan masalah, suka berpikir logis dan analitis. Selanjutnya visual atau spasial. Visual spasial, kuat dalam imajinasi visual, suka menggambar, membaca peta, dan berpikir dalam bentuk gambar. Selanjutnya kinestetik, cerdas menggunakan tubuh, suka olahraga, menari, dan aktivitas fisik lainnya. Selanjutnya kecerdasan musikal. Nah, pada kecerdasan musikal ini anak atau orang biasanya peka terhadap nada, irama, dan suara, suka bernyanyi atau bermain alat musik. Selanjutnya interpersonal. Pertama, pandai bersosialisasi dan memahami orang lain dan cocok menjadi pemimpin atau kerja tim. Selanjutnya interpersonal kedua, mengenal diri sendiri dengan baik, punya tujuan hidup dan bisa merefleksikan diri. Yang terakhir, kecerdasan naturalis. Nah, kecerdasan naturalis ini adalah cinta alam dan lingkungannya, suka mengamati tumbuhan, hewan, dan lingkungan sekitar. Dengan memahami jenis kecerdasan ini, guru bisa menyesuaikan cara mengajar sesuai potensi siswa. Terakhir, saya akan membahas studi kasus Andi dan Lala. Nah, di sebuah kelas, guru menemukan dua siswa. Siswa pertama Andi. Andi sangat pandai berhitung dan logis, tapi sering kesulitan saat diminta menulis karangan. Yang kedua, Lala. Lala sangat pandai bercerita dan menulis puisi, tetapi nilai matematikanya rendah. Nah, untuk membantu keduanya berkembang optimal, guru bisa menerapkan pendekatan pembelajaran berdiferensiasi, yaitu Andi bisa diberi tugas berbasis logika atau proyek berhitung, sedangkan Lala diberi ruang untuk mengekspresikan ide lewat menulis kreatif atau proyek narasi. Nah, dalam teori multiple intelligences, di sini Andi lebih dominan di kecerdasan logika matematis. Nah, sedangkan Lala itu lebih dominan di kecerdasan linguistik. Nah, dari sini guru bisa menilai keberhasilan belajar mereka secara adil dengan memahami potensi mereka masing-masing, bukan menyamakan kemampuan semua siswa. So, itulah tadi penjelasan mengenai materi perkembangan peserta didik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and thank you for your attention.